Kebanyakan dari mana nih? Oke, ini baru 43 orang. Kita tunggu sampai jam. Silakan. Ada yang mau ditanyain? Kak Vincent? Belum Oke. ada. Oke, oke, kita mulai di jam Sejauh ini belum ada, Mas. 9. Oke, 9 lebih 3 kali ya. Sambil menyapa-nyapa nih, dari mana nih kebanyakan, kota mana biar saya tahu. Saya dari Bali, Kak. Oh iya, Purbalingga dari nggak? Bali. Oh iya, Purbalingga, mantap. Kan kayaknya kayaknya kebanyakan dari situ sih. Tangerang, Jaksel. Oke, mantap ya. Jadi dari berbagai macam tempat, saya appreciate banget nih teman-teman nih mau join sharing session. Hmm. Saya share screen dulu. Eits. Oke, screen saya sudah terlihat belum ya, teman-teman? Sudah. Oke, ya 1 menit lagi ya. Oke ya, ini sudah di jam 9 lebih 3, jadi kita mulai aja ya rekan-rekan sekalian atau teman-teman kali ya. Sini lumayan banyak. Sebelumnya saya mau perkenalan diri kali ya, biar kita kenal nanti lebih enak gitu buat ngobrolnya gitu ya. Nah teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Nurullah, biasanya dipanggilnya Iksan ya. Nah, saat ini saya kebetulan sedang mengikuti program dari Mari Belajar ya. Namanya itu AWS Trainer Incubation Program. Nah, salah satunya adalah eh, saya itu harus sharing gitulah ke teman-teman terkait dengan apa sih yang saya dapatkan selama saya itu belajar mengenai AWS di Mari Belajar gitu ya. Jadi Mari Belajar sendiri ya teman-teman, ini salah satu bisa dibilang ya partner dari AWS di Indonesia. Jadi teman-teman ya nanti kalau pengen belajar lebih banyak ya, baik AWS ataupun teknologi cloud computing lainnya ya, nanti bisa lah gitu ya, follow sosmednya Mari Belajar ya, ada di LinkedIn dan sosmed lainnya gitu ya. Jadi buat teman-teman kemarin yang sempat nanya ya gimana sih cara belajarnya, saya masih nol gitu ya, itu bisa banget follow sosmednya Mari Belajar, karena di situ banyak banget info-info ya mengenai cloud dan lainnya ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan juga secara gratis gitu ya. Di samping itu kita juga bisa nambah koneksi ya, jadi banyak kenalan juga ini. Di sini saya juga wah sampai 63 orang ya, agak amazed gitu ya sebenarnya. eh, Ekspektasi saya itu nggak sebanyak itu teman-teman join gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita hari ini lebih fokus belajar bareng ya, karena saya juga masih belajar. Jadi mungkin nanti ketika ada hal yang mungkin kurang sesuai atau mungkin teman-teman koreksi, nanti bisa aja kasih feedback langsung aja nggak apa-apa, atau nanti after class juga boleh gitu ya. Jadi kita di sini lebih ke sharing aja ya teman-teman gitu. Oke, langsung aja. Jadi hari ini saya pengen sharing, diskusi bareng-bareng sama rekan-rekan di sini, baik yang sudah cukup familiar dengan cloud computing ataupun yang masih belum ada bayangan gitu.
cloud computing itu apa sih gitu ya, atau sebenarnya itu awan di mana tuh kok bisa ada komputernya gitu kan, tapi masih lah ya, masih belum punya gambaran sebenarnya cloud computing itu apa. Kita hari ini bakal belajar ya salah satu eh, fitur ya, bisa dibilang fitur atau service kali ya, service yang ada di cloud computing gitu ya. Nah, di sini saya bakal memperkenalkan namanya AWS Lambda. Ya, di AWS Lambda ini nanti kita bakal belajar konsep baru yang namanya serverless computing gitu. Apa itu serverless computing? Apa kita melakukan sesuatu tanpa server atau gimana ya? Nanti kita bakal bahas lebih lanjut gitu. Nah, sebagai info ya teman-teman, jadi untuk dengan adanya si serverless computing ini, buat teman-teman yang nanti mungkin di developer itu bakal mempermudah banget gitu. Apalagi ketika ada tas-tas yang memang sederhana, simple ya. Itu nanti ada hal-hal yang kita bisa solve dengan si serverless computing gitu ya. Khususnya kalau teman-teman pakai AWS ya, nanti bisa pakai service yang namanya AWS Lambda gitu. Oke. Nah, di sini saya pengen kenalin ya teman-teman, apa sih sebenarnya serverless computing gitu. Jadi serverless computing itu bisa dibilang ya, teman-teman itu kan ketika membangun sebuah aplikasi gitu ya. Lagi di sini developer ya. Kita kan biasanya tak lepas dari yang namanya infrastructure ya. Kita ada infrastruktur yang perlu kita bangun gitu ya. Misalkan kita menjalankannya itu di PC lokal kita gitu ya. Atau kita di kantor punya komputer yang kita jadiin sebagai server gitu ya. Di situ kita bisa akses ya, akses aplikasi yang sudah kita buat di situ ya, supaya bisa diakses oleh halayak banyak orang gitu ya. Nah, dengan adanya konsep serverless computing ini, apalagi dengan cloud, nah itu sudah terjadi pergeseran paradigma teman-teman, gitu ya. Jadi yang sebelumnya kita perlu manage infrastruktur sendiri, kita perlu beli PC sendiri, gitu ya, perlu RAM-nya, kemudian perlu CPU-nya, gitu ya. Nah, nanti dengan adanya si cloud dan serverless computing ini nanti semuanya itu bakal di manage sama cloud provider, gitu ya. Nah, kalau provider itu bisa macam-macam ya teman-teman ya. Di Indonesia itu cukup banyak ya. Eh, Dan salah satunya itu adalah AWS gitu. Ini ya. Jadi ketika teman-teman nanti infrastrukturnya udah di-handle sama cloud provider, nanti kita bisa lebih fokus nih, fokus ke apa yang kita mau kerjakan gitu. Kita lebih fokus terhadap permasalahan yang ada di tempat kita, perusahaan kita ada problem apa gitu. Kita jadi lebih bisa fokus ke hal-hal yang strategis gitu ya. Karena sejatinya ya kita itu membuat aplikasi itu kan tujuannya untuk solving permasalahan di bisnis gitu. Ya, ini salah satu hal yang sisi positifnya ya teman-teman dari kita punya serverless computing gitu. Nah, serverless computing itu bukan berarti kita menjalankan aplikasi kita itu tanpa server ya teman-teman. Server itu ada ya, tapi kita nggak perlu pusing-pusing mikirin uh, infrastruktur tersebut ya. Kita nggak perlu mikirin mau pakai CPU apa, terus mau pakai operating system apa gitu ya. Kita tinggal langsung jalanin aja lah apa yang kode yang kita punya misalkan gitu ya. Nah, contohnya ini ya. Kalau di AWS, Amazon Web Service itu dia ada yang namanya AWS Lambda gitu. Nah, ini ya, ini sebagai gambaran ya buat teman-teman yang masih sangat belum terpapar ya dengan cloud computing. Ini saya berikan perbandingan ya supaya bisa lebih memberikan gambaran. Jadi kalau secara umum ya, sekarang itu infrastruktur itu dibagi jadi dua ya. Ini ada di dua. Jadi yang pertama adalah on premises. Ya, jadi kita kayak punya server sendiri di lokal punya kita ya. Misalkan di kantor punya ruangan khusus ya. Kita instalasi ada PC, server di situ. Jadi kayak kita punya data center sendiri gitu ya. Nah, di situ kita manage apapun itu sendiri gitu. Dari hardware-nya, terus maintenance-nya, kemudian juga eh, operating system-nya, aplikasinya juga. Jadi kita itu
manage end to end kebutuhan terkait dengan infrastruktur kita gitu. Dampaknya apa? Dampaknya itu tentu mahal ya. Kenapa mahal? Yang pertama adalah kita harus investasi di awal gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin data center atau server lokal gitu kan kita perlu pengadaan dulu ya. Beli hardware-nya secara terpisah gitu ya. Kemudian juga eh, infrastruktur investmentnya itu cukup gede lah gitu ya. Bisa dibilang ya kalau misalkan kita mau bikin satu server itu bisa sampai miliaran gitu ya. Ratusan sampai miliaran gitu. Nah, sedangkan nanti tren tersebut itu udah berganti nih, nanti ke arah cloud gitu ya. Nah, dan yang paling penting atau yang paling cukup ini ya, dia itu high maintenance teman-teman. Jadi kita harus benar-benar punya ruangan yang khusus, perlu ada pendinginnya khusus juga ya. Kemudian kita juga semisal ya kita pengen merubah spesifikasi, kita harus matiin servernya dulu, cabut colokannya, ganti storage-nya atau ganti RAM-nya atau ganti CPU-nya gitu. Itu bakal takes time. Dan umumnya ketika kita masih memakai model on premises ini akan ada yang namanya downtime gitu. Jadi uh, user kita nggak bisa akses aplikasi yang kita serve buat mereka karena servernya mati ya, otomatis ya user nggak bisa akses gitu. Nah, dari on-premises ini, ya trennya itu berubah lagi nih teman-teman. Jadi dari on-prem ini dia berubah ke cloud gitu. Nah, cloud ini apa? Cloud ini tuh sebenarnya bisa dibilang kayak kita itu menyewa ya. Kita menyewa ke pihak ketiga ya. Pihak ketiganya di sini adalah cloud provider. Ya, di situ kita bisa menyewa infrastruktur, bisa hardware, kemudian juga hardware-nya pun bisa macam-macam ya, mungkin kayak CPU, terus RAM-nya berapa, storage-nya berapa, ya kita bisa manage gitu, gitu ya. Nah, cloud ini dia kita tinggal manage secara operasionalnya aja. Nah, kalau infrastrukturnya itu sudah di handle sama cloud provider gitu. Ya, jadi kita bisa lebih enak lah gitu ya. Dan di sini dia modelnya itu udah berubah gitu ya. Jadi yang sebelumnya di on premises itu dia modelnya kita harus investasi di awal, di cloud ini kita umumnya itu bayarnya itu sesuai dengan apa yang kita pakai gitu. Atau biasanya disebut sebagai pay as you go, gitu. Jadi kita makainya berapa ya udah itu yang di charge. Ya, buat perbandingannya ya, misalkan ya, saya pengen buat web server kecil gitu ya, terus dengan spesifikasi misalkan CPU-nya 4 core, terus CPU-nya 4 core, kemudian RAM-nya mungkin 16 GB gitu ya, dan ada database sekian gitu ya, misalkan ya, itu dia secara cost itu bisa murah banget gitu. Misalkan 1 bulan cuma 1 juta gitu ya. Nah, ini kan dia sangat lebih murah dibandingkan kita itu harus investasi di awal yang ratusan bahkan sampai miliaran gitu ya. Makanya sekarang trennya udah ke arah sini, cloud computing. Mau startup ya, mau yang UMKM atau mungkin sekarang juga government banking itu semuanya itu udah mengarah ke cloud ini karena mereka punya benefit yang lebih gitu ya. Selain itu juga kita bisa scaling uh, sesuka kita gitu ya. Jadi misalkan kita ada perubahan terkait requirement-nya nih, kebutuhan CPU-nya berubah, RAM-nya berubah, kita bisa adjust otomatis gitu ya, tanpa adanya downtime. Tanpa juga kita harus nunggu dulu nih pengadaan lah yang ribet gitu. Nah, ini adalah dua utama ya. Nah, selain itu sebenarnya kita juga bisa mengcombine ya, ada istilahnya hybrid gitu. Jadi kayak eh, data-data yang penting kita simpan di lokal ya, terus yang non confidential itu kita bisa simpan di cloud gitu. Nah, serverless computing ini merupakan salah satu service dari cloud computing gitu. Jadi kalau di traditional cloud itu kita masih ada yang kita manage ya, kita tetap perlu ngatur spesifikasi servernya gitu. Nah, di serverless computing itu kita itu udah nggak perlu lagi mikirin apa sih yang dibutuhin gitu ya untuk program kita atau aplikasi
aplikasi kita itu berjalan gitu. Jadi di sini dibilang bahwa cloud provider itu dia manage semua infrastruktur yang kita butuhkan gitu. Jadi kita tinggal fokus ke kode yang sedang kita buat gitu. Jadi misalkan ya kita bikin program pakai bahasa Python, ya udah langsung Python aja gitu, atau JavaScript, ya udah langsung JavaScript aja. Jadi kita langsung fokus ke yang pengen kita kerjain gitu ya. Ya, jadi kita di sini ada tulisannya no service to manage. Ya, kita nggak perlu untuk ngatur-ngatur servernya lagi gitu. Dia bakal adjust ya, adjust kalau user yang lagi pakai banyak, dia bakal naik sendiri gitu. Nanti kalau misalkan lagi nggak ada akses, dia rendah gitu. Bahkan dia nggak nge-charge sama sekali gitu. Dan di sini ada tulisannya itu dia pay per execution gitu. Jadi kita cuma dibayar ketika program itu berjalan gitu ya. Oke, dan di sini pentingnya adalah dia bisa automatic scaling gitu. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan user yang akses gitu. Udah. Ibu beli apa aja? Oke. Nah, sebelum ke AWS Lambda gitu ya, jadi saya pengen kasih intro juga nih terkait dengan AWS gitu. AWS itu sebenarnya apa sih ya? Jadi bisa dibilang AWS itu adalah salah satu cloud provider yang cukup besar dan dia adalah pionir ya, pionir dari cloud computing sebelum provider lainnya itu muncul ya. Jadi AWS itu adalah dia cloud provider duluan gitu ya. Dan untuk saat ini si AWS ini dia punya banyak service nih, sekitar bisa dibilang itu sekitar 250-an lebih service gitu. Nah, untuk di Indonesia sendiri si AWS ini dia udah ada data centernya gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir ya yang masih ragu-ragu kalau misalkan uh, pakai cloud provider gitu ya, takut datanya itu keluar dari Indonesia gitu. Jadi AWS itu udah aman banget karena dia udah punya data center di Indonesia gitu. Nah, salah satu servisnya adalah AWS Lambda ya. Jadi ini adalah FaaS ya teman-teman, atau biasanya disebut sebagai function as a service gitu. Jadi kita di sini bikin sebuah fungsi ya, pakai bahasa pemrogramannya ini ya, bisa Python, Node.js, Java, Go, dan lain-lain ya. Nah, si AWS Lambda ini dia itu cocoknya itu ya ketika kita pengen kayak membuat pipeline ya, pipeline tapi yang dia itu nggak terlalu panjang gitu ya. Jadi misalkan kita pengen membuat sebuah proses yang dia itu berjalannya cepat dan size-nya juga nggak begitu gede gitu. Nah, di AWS Lambda ini dia itu bisa jalan otomatis ya berdasarkan ini AWS event, atau kita juga bisa kayak bikin aturan-aturan tertentu. Misalkan kode ini atau program ini itu berjalan ketika dia itu uh, ada email masuk atau ada file upload ya. Kita bisa ngatur seperti itu gitu ya. Nah, karena kita lebih fokus ke kode, kita nggak perlu lagi mikirin untuk infrastrukturnya gitu. Nah, di AWS Lambda sendiri dia ada versi free tier-nya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen coba free tier-nya itu, dia ada 1 juta ya, 1 juta request per bulan. Nah, kemudian tapi dia ada limitasinya ini ya. Nah, makanya memang dia itu lebih cocok untuk komputasi yang ringan-ringan aja gitu. Nah, selain AWS Lambda, kalau misalkan teman-teman pengen yang lebih gede pun ada ya, gitu. Nah, ya, jadi si AWS Lambda itu dia lebih fokus untuk mengeksekusi kode. Ya, di sini kita bisa pakai HTTP request, bisa juga pakai sistem triggering. Jadi tergantung dengan apa yang kita pengen lakukan gitu. Dia juga nge-charge ya sesuai dengan apa yang kita eksekusi. Jadi dia berapa menit, terus berapa CPU yang dipakai, storage yang dipakai itu yang akan
charge gitu ya. Nah, di sini ada limitasinya ya untuk si AWS Lambda ini, dia maksimum execution-nya itu 15 menit gitu. Jadi semisal teman-teman itu pengen bikin suatu pipeline atau suatu program yang dia itu jalannya itu lebih dari 15 menit, itu bisa pakai service AWS yang lain ya. Misalkan kayak EKS, Elastic eh, Compute gitu ya, EC2 gitu ya, eh, container gitu ya, Kubernetes dan lain-lainnya gitu ya. Itu juga termasuk yang serverless juga ya. Nah, tapi untuk hari ini saya lebih bakal fokusnya itu ke AWS Lambda gitu ya. Dan dia juga ada limitasinya, dia cuma memorinya itu 128 MB sampai 10 GB gitu. Nah, CPU-nya itu nanti bakal adjust nih sesuai dengan apa yang dieksekusi gitu. Kemudian dia dari sisi storage-nya dia cuma temporary teman-teman. Jadi dia nggak cocok untuk menyimpan data ya. Seandainya kita pengen nyimpan data, kita harus pindahin dia ke source lain gitu. Kemudian untuk deployment atau ukuran dari programnya ya, maksimal itu 50 megabyte kalau dia zip. Nah, kalau container itu bisa sampai 10 gigabyte gitu. Nah, tapi ini balik lagi ke execution time-nya itu berapa lama gitu ya. Nah, ini contohnya ya, rekan-rekan sekalian. Jadi misalkan di sini eh, ada kita pengen membuat sebuah pipeline gitu ya, sebuah pipeline. Nah, pipeline ini saya pengen dia jalannya secara otomatis gitu ya. Misalkan di sini ada event data atau upload atau berdasarkan jam gitu ya. Nah, kita pengen menjalankan kode kita nih ya. Kode kita ya sesuai dengan kebutuhan. Misalkan saya pengen bikin yang dia live translation gitu. Jadi misalkan saya upload file bahasa Indonesia nanti otomatis jadi bahasa Inggris gitu ya. Kita bisa bikin skema-skema kayak gitu. Dan nanti kita bisa integrasiin si AWS Lambda ini dengan service AWS yang lain gitu. Ya, jadi karena dia memang native punyanya AWS, kita itu nanti enaklah integrasinya teman-teman. Kalau teman-teman memang di tempat kerjanya itu udah pakai AWS untuk IT infrastrukturnya gitu. Dan di sini kita dia otomatis ya otomatis scaling, high availability juga. Jadi mau di region manapun, terus semisal ada error gitu ya, itu dia nanti bakal nge-retry otomatis gitu. Ya, use case-nya dari AWS Lambda dia cocoknya itu misalkan untuk image processing gitu. Ya, misalkan saya upload file ya, actionnya itu bisa nge-resize ya. Jadi yang sebelumnya dia itu pixelnya gede, saya pengen ubah jadi pixelnya kecil gitu. Atau saya pengen nambah watermark ya, atau bisa juga bikin analisis yang sederhana pakai gambar. Misalkan saya pengen bikin OCR ya. OCR itu kayak image yang ada angka-angkanya atau huruf karakter itu kita pengen ekstrak gitu. Itu kita bisa lakuin kayak gitu. Gitu. Kemudian web API backend. Jadi misalkan kalau teman-teman punya banyak microservice atau web aplikasi ya, itu kan dia ada back end sama front end-nya. Kita bisa pakai si AWS Lambda ini buat menjembatani antara data logic sama bisnis logic gitu. Misalkan dia bisa melakukan hal-hal yang sederhana ya, misalkan pemanggilan fungsi apa gitu ya. Itu kita bisa bikin seperti itu. Berikutnya kita juga bisa bikin schedule task ya. Schedule task misalkan bikin report, bikin notification, data clean up gitu. Bahkan ini bisa dipakai misalkan saya punya virtual mesin gitu ya, saya pengen ngejadwalin dia nyala dan mati di jam berapa, hari apa gitu kita bisa atur gitu. Atau semisal oh saya pengen monitoring penggunaan billing di AWS supaya dia itu nggak nyampe limit yang udah saya tentuin. Misalkan saya dalam sebulan
udah ngelimit nih, saya itu pengen penggunaannya itu nggak lebih dari $100 gitu ya. Kita bisa kasih kasih si AWS Lambda ini ya, kita bikin function ya, atau kita bikin program sederhana, dia bisa ngedeteksi gitu ya. Oh, nanti kalau dia billingnya itu udah mendekati $100, dia bakal notif ke kita gitu ya, bisa kayak gitu. Jadi yang paling banyak sih ya kalau menurut saya itu ini sih, schedule task ya. Jadi kita bisa hal-hal yang bersifat manual, kita bisa lakuin hal tersebut itu otomatis gitu. Kemudian di sini juga ada data stream processing ya. Misalkan kita mau bikin transformasi sederhana gitu ya di data yang sedang kita consume ya dari uh, data source gitu ya. Contohnya di sini ada namanya Kinesis ya. Kinesis itu mirip kayak Kafka ya, kalau teman-teman pernah tahu ya. Jadi dia streaming platform. Nah, dia bisa kita bikin agregasi, filter, load yang sederhana-sederhana itu kita bisa lakuin ya. Karena kalau kalau data streaming itu kan dia kecil-kecil tapi banyak gitu ya. Jadi kita bisa pakai si AWS Lambda ini gitu. Kemudian juga misalkan kita punya IoT devices ya, kita juga bisa untuk nge-consume ya, misalkan nge-consume datanya, transform ya, habis ditransform kita bakal simpen data tersebut gitu. Bisa kayak gitu juga. Nah, yang berikutnya misalkan teman-teman mau bikin chatbot, ini juga bisa ya. Jadi kita bisa punya model apa gitu ya, model machine learning. Nah, kita nanti sambungin machine learning tersebut itu ke si AWS Lambda ini buat front end-nya gitu, atau buat uh, apa ya, prompt-nya gitulah, nyambungin buat ke prompt-nya gitu ya. Kalau di sini dia bilangnya buat respon sama buat integrasi gitu. Dan di luar sana itu banyak banget sih teman-teman, untuk dia case-nya itu buat bisnis apa aja gitu ya, tergantung dengan kebutuhan gitu. Nah, untuk si AWS Lambda ini dia meskipun kelihatan ya, kelihatan dia kayak banyak banget hal yang bisa dilakuin, ini ada beberapa hal yang dia itu sesuai sama nggak sesuai gitu. Jadi AWS Lambda itu cocok untuk kalau teman-teman itu pengen bikin otomatisasi gitu ya, khususnya yang ada logiknya. Ya, misalkan ketika kondisi apa, saya bakal mengeksekusi apa gitu ya, itu bisa gitu. Nah, berikutnya si AWS Lambda ini dia memang enggak bisa untuk memproses dalam waktu yang lama gitu ya. Kalau di sini tuh dia dibilangnya under 15 menit gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman prosesnya itu kurang dari 15 menit ya, pipeline-nya atau programnya itu ya cocok nih pakai si AWS Lambda gitu. Nah, kemudian eh, semisal kita belum tahu nih kebutuhannya ya teman-teman. Oh, ini kadang-kadang programnya ini dipakai, kadang-kadang enggak gitu ya. Kemudian suatu saat banyak banget nih yang akses, suatu saat lagi nggak ada yang akses gitu ya. Itu kan kita nggak tahu pattern penggunaannya gitu ya. Nah, karena kita di sini cuma bayar ketika dia dieksekusi, jadi ini cocok banget nih teman-teman kalau semisal kita pakai si AWS Lambda gitu. Nah, dia juga bakal nge-adjust nih. Jadi ketika dia ada yang banyak akses, dia bakal langsung ke spesifikasi yang tinggi gitu. Nah, nanti kalau nggak ada yang akses, dia nol ya. Jadi dia nggak akan nge-charge kita gitu. Kemudian si AWS Lambda itu dia nggak cocok untuk tas-tas yang gede terus continuous yang kayak nggak bakal berhenti-berhenti ya. Kemudian si AWS Lambda juga nggak cocok ketika kita pengen nyimpen data ya. Ya, nyimpen data di AWS Lambda-nya ya. Tapi ini kita bisa akalin, misalkan kita simpen datanya itu ke object storage gitu, atau file system gitu ya. Kita bisa akalin gitu. Nah, kemudian si AWS Lambda juga nggak cocok ketika teman-teman itu punya sistem yang dia itu monolitik arsitektur gitu. Apa monolitik arsitektur? Monolitik arsitektur itu ketika teman-teman itu eh,
membangun sebuah aplikasi itu semua komponennya itu ada di satu tempat gitu atau di satu server yang sama. Contohnya apa? Jadi misalkan teman-teman punya sebuah website e-commerce gitu ya. Nah, di e-commerce itu kan ada front end-nya, kemudian juga ada back end-nya, kemudian juga ada database-nya gitu ya. Nah, itu kalau ketika itu ada di satu server yang sama, itu dia nggak cocok ya. Ya, karena dia nanti secara performa itu kurang oke. Karena semuanya kan ada di satu tempat ya kalau monolitik gitu. Jadi si AWS Lambda ini dia lebih cocok ketika teman-teman itu udah pakai yang namanya konsep microservices. Jadi kita pecah aplikasi kita itu menjadi beberapa komponen gitu ya sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, nanti si AWS Lambda ini bisa berfungsi sebagai salah satu komponen dari microservice tersebut nih yang dia spesifik menjalankan task tertentu gitu. Nah, ini contoh ya dari uh, Lambda function. Ini simpelnya ya. Ini contohnya saya pakai Python, teman-teman. Ya, yang paling basic adalah kita bikin hello world. Ya, ini sebuah function Lambda handler. Terus di sini dia ngasih tahu nih dia ada variabel apa, event sama konteks. Nah, nanti dia bakal uh, di-trigger ya sesuai dengan apa yang dia inputin ya. Contohnya di sini saya ada dua variabel ya, name ya. Ketika saya masukin name-nya itu saya isi ya, nanti dia bakal ngeeksekusi gitu dan dia bakal muncul untuk resultnya itu seperti apa gitu. Nah, mungkin biar lebih enak ya, saya bakal sedikit show ya ke teman-teman. Sebenarnya ini materinya nggak begitu banyak ya, karena cuma satu komponen doang. Biar lebih ada gambaran, ya saya langsung aja kali ya show ke teman-teman di sini. Gitu. Nah, di sini adalah tampilan untuk AWS konsol ya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa manage ya, kita bisa ngatur terkait dengan infrastrukturnya, paymentnya, terus service-service apa yang mau kita pakai terkait dengan AWS. Nah, di sini servisnya itu banyak banget nih. Ya, jadi kayak ini yang terakhir saya akses ya ada konsol, ada S3 ya S3 itu mirip-mirip dengan kayak uh, Google Drive mungkin ya bisa dibilang mirip ya tapi beda. Kemudian ini ada AWS Lambda yang tadi saya sempat jelasin. Nah, di sini dia servisnya macam-macam ya. Misalkan teman-teman mau yang analytics ya, di sini dia juga ada macam-macam nih, ada Athena gitu ya. Terus kalau yang data engineer suka ETL dia ada Glue ya. Kemudian ada data lake juga, ada Redshift juga nih yang suka query-query di OLAP gitu ya, online analytical processing ya, bisa buat query-query juga, analisis. Kemudian juga ada Airflow ya, misalkan teman-teman di sini juga ada keterangannya nih ya. Sebenarnya belajar cloud computing ya atau AWS itu sebenarnya mudah ya teman-teman ya. Kalau teman-teman itu pernah hands on gitu ya. Jadi saran saya kalau misalkan teman-teman di sini mau belajar cloud computing jangan cuma teori, ya juga hands on juga. Nah, di AWS sendiri itu dia ada free tier-nya jadi teman-teman bisa nyoba nih. Nah, di sini banyak banget lah. Kadang saya juga namanya aneh-aneh dan saya belum pernah pakai semuanya ya. Tapi ini membantu banget, apalagi kalau teman-teman memang fokus bikin sebuah produk digital atau bikin aplikasi gitu ya. Ini AWS itu bisa dibilang solusi yang tepat gitu ya. Ini home-nya. Nah, di sini juga ada ini ya penggunaan saya beberapa bulan karena saya suka main-main nih sama si AWS. Nah, ini kita bisa lakuin secara GUI, Graphical User Interface. Nah, selain itu kita juga bisa kayak pakai apa ya, terminal gitu ya. Saya bilangnya terminal atau di sini bilangnya apa ya? Konsol ya, Pak, cloud console. Nah, ini sedang loading, kita tunggu aja dulu. Wah, ya udah deh. Saya sign in dulu ya, teman-teman. Sebentar. Ya ke sign out.
Suka gitu memang ya, untuk keamanan. Jadi dia kayak setiap beberapa menit itu ke logout. Bentar, saya login dulu. Ini saya harus ini buka handphone dulu karena dia perlu autentikasi ya. Ini di record ya. Oke, saya sudah berhasil login. Izin saya screen lagi. Oh, kayak ini saya sudah berhasil login. Jadi ini AWS Console, ada juga Cloud Shell. Nah, ini yang kita bisa manage ya infrastruktur di AWS itu pakai kode-kode atau pakai base gitu. Kalau teman-teman yang udah pakai MacBook, Mac gitu ya, Mac OS kali ya, Mac OS, terus Linux kan terbiasa ya pakai terminal-terminal gitu ya. Di sini kita juga sama ya. Atau kalau di Windows itu CMD, jadi kita kayak bisa provisioning infrastruktur di sini gitu. Ini kita juga bisa ini sih ya. Misalkan saya mau cek deh di sini ada apa sih. Nah, di sini ada folder yang tadi sempat saya download, saya hapus deh. Eits. Nah, kan tadi saya sempat nyoba dulu. Saya hapus dulu ya. Nah, di sini kita bisa macam-macam ya. Yang paling basic kali ya sebelum saya ke AWS Lambda. Jadi di sini misalkan teman-teman mau bikin nyimpen data gitu ya di AWS itu ada yang namanya um, Zone S3 ya. Di sini kayak kita bisa upload data, bikin bucket ya. Bucket itu mirip kayak folder kali ya. Nah, ini data-datanya itu kita bisa simpan di sini gitu. Kemudian di sini ada juga yang namanya EC2. Nah, EC2 itu VM ya, teman-teman. Bisa bikin VM di situ. Kita bisa pilih untuk kayak operating sistemnya mau apa gitu ya. Ini saya demoin bentar kali ya. Demoin bentar. Karena ini sebenarnya yang paling basic ya dari cloud itu adalah bikin VM gitu. Jadi kayak, nah kita bisa bikin mau bikin apa nih, misalkan web server, gitu ya, kita bisa tulis di sini. Kemudian di sini kita juga bisa milih nih, ya operating sistemnya mau apa. Dan kalau kurang, ini kita bisa nambah nih nyari ya. Bahkan macOS pun ada ya. Nah, di sini dia ada yang free tier juga nih. Kalau free tier itu dia berarti nggak di charge gitu. Adalah batas usage-nya sih per bulan gitu. Kemudian kita juga bisa kayak nentuin untuk spesifikasinya nih. Mau berapa CPU, mau berapa RAM-nya. Ini dia di sini udah ada contoh-contohnya. Bahkan harganya pun udah ada nih. Per bulannya itu berapa gitu ya misalkan. Misalkan saya contohin deh. OS Linux. Terus di sini saya pakai yang apa nih? Yang gak ada free tier. Coba ini kali ya. Nah, itu ya. Nah, terus di sini saya juga bisa bikin network ya. Jadi ini benar-benar mirip kayak teman-teman bikin jaringan gitu ya. Kita bisa bikin private net, public net, ya kita bisa bikin internet gateway di situ gitu ya. Bahkan kita bisa assign IP juga gitu ya. IP public, IP private itu kita bisa assign semuanya gitu. Terus kita juga bisa kayak ngeblocking trackingnya, dia boleh diakses dari mana aja gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa nentuin nih storage-nya kita mau berapa gigabyte, terus type-nya itu apa, mau SSD. Sekarang kayaknya udah SSD semua ya.
Kemudian di advance-nya kita bisa ngatur lebih banyak lagi nih. Ya, kayak IP-nya. Kemudian saya coba scroll ke bawah deh. Misalkan teman-teman mau ada script yang mau dijalanin pas VM-nya selesai dibikin gitu ya, dia bisa gitu ya. Ini ada harganya nggak sih? Oh, nggak muncul ya di sini. Gitu ya. Ini adalah salah satu service yang cukup basic gitu ya. VM, terus storage. Nah, terus saya mau tunjukin lagi apa ya? Database kali ya. Jadi kalau teman-teman di sini suka pakai MySQL, pakai Postgre gitu ya. Di AWS pun dia ada ya service yang sama gitu. Dia di sini namanya AWS RDS sama Aurora gitu ya. Di sini sama juga. Jadi teman-teman bisa manage langsung ya. Nah, cuma ini kita kan masih effort ya. Kita tetap harus nentuin spesifikasinya. Ya, contohnya misalkan saya mau pakai PostgreSQL, ya. Kemudian sorry, loading. Nah, dia misalkan PostgreSQL-nya versi berapa, kita bisa pilih. Terus kita bisa setting juga nih high availability atau enggak gitu ya. Kemudian settingan-settingan terkait dengan database bisa. Nah, ini untuk mesinnya, ada bandwidth-nya, terus storage-nya kita bisa atur juga nih. Nah, kalau di sini berarti 400 GB, networking-nya kita bisa atur juga gitu ya. Banyak ya. Nah, ini nih cost-nya nih. Ya, ini cukup gede sih ya. Tapi kita bisa adjust sih sesuai dengan kebutuhan gitu. Terus satu lagi ya, saya mau nunjukin satu lagi itu ada networking. Nah, ini basicnya cloud itu adalah compute, eh, networking, sama storage dan database gitu. Jadi kalau teman-teman belajar cloud apapun itu pasti ada minimal 4 tadi itu. Apa ya? VP virtual VPC ya namanya VPC. Nah, ini seolah-olah kita bikin ya networking itu di sini. Jadi kalau yang sebelumnya pakai apa ya? Cisco ya. Cisco itu ya, ada hardware-nya di sini pun dia mirip gitu. Kita bisa bikin subnet, routables ya. Kemudian security group. Ya, ini contohnya ya. Coba VPS ya, ini defaultnya. Nah, di sini dia ada keterangan-keterangannya nih. Jadi ada network apa, subnetnya di mana. Terus di sini dia bisa nyambung ke internet gitu. Oke, nah itu basic dari AWS. Nah, kalau yang tadi saya jelasin itu kan kita masih tetap perlu manage ya. Jadi belum bisa dibilang serverless gitu. Jadi masih apa ya? Traditional cloud ya, karena kita masih perlu ngatur-ngatur gitu. Nah, kalau serverless computing sendiri di sini tuh ada beberapa service ya. Ini saya kasih contoh. Mana sih ya? Jadi yang pertama itu ada Lambda, kemudian ada lagi kalau yang kontainer ada ECS, Elastic Container Service, Kubernetes Service. Nah, ini juga serverless. Nah, kemudian juga S3 pun bisa dibilang serverless ya, karena kita tinggal pakai doang. Paling itu sih yang bisa saya contohin. Nah, berikutnya saya bakal coba bikin fungsi sederhana ya. Jadi di slide sebelumnya ini kan saya contohin untuk bikin hello world. Ya, kita bikin yang simple-simple aja dulu. Karena semuanya juga mulai dari yang sederhana dulu. Ya, baru kita yang kompleks-kompleks. Oke, nah ini adalah contoh dari tampilannya. Ya, tampilan dari si AWS Lambda homepage-nya. Nah, di sini dia ngasih contoh juga nih ya, ngasih contoh misalkan dia bisa pakai bahasa apa ya. Nah, jadi memang dia lebih buat untuk tas-tas yang sederhana gitu. Tas sederhana, kemudian
ada bahasa macam-macam ya. Kalau saya pahamnya cuma Python, jadi untuk yang lainnya, nah, nanti teman-teman bisa cari lagi. Bahkan kita bisa bikin custom nih, misalkan kita bikin operating system apa ya, Linux ya. Setahu saya dia baru support Linux ya, Linux yang punyanya si AWS. Nanti kita bisa bikin custom aplikasi juga di situ. Kalau semisal bahasa pemrograman yang pengen teman pakai itu belum didukung gitu ya. Nah, ini kita bisa sampel run aja, run hello lambda, ini dia outputnya gitu ya. Kita coba ya, kita nge-create ya di sini getting started-nya kita bisa nge-create Amazon AWS Lambda ini dari nol. Nah, ini saya create a function. Nah, di sini kita bisa eh, nulis nih ya. Kita bisa nulis mendefinisikan apa sih yang pengen kita buat ya. Contohnya di sini saya bikin hello world yang paling simpel dulu aja. Nah, kemudian di sini saya bisa pilih bahasa pemrogramannya apa ya. Contohnya saya mau apa nih? Python ini kali ya. Latest support berarti dia yang paling terupdate versinya. Nah, ini ya teman-teman, kalau misalkan bahasa pemrogramannya belum didukung, ini kita bisa pakai Amazon Linux. Tapi kalau misalkan udah ada, kita langsung aja gitu ya. Hello World. Nah, ini kita bisa pilih arsitekturnya mau ARM ya atau yang biasa gitu ya. Kemudian additional configuration ini saya biarin aja default. Ini saya klik create function, nanti dia bakal muncul page baru ya buat kita bikin functionnya pakai bahasa Python gitu. Kita tunggu aja ya teman-teman di sini. Oke. Nah, dia kita bisa integrasiin si AWS Lambda ini dengan Visual Studio Code. Jadi kayak teman-teman bisa ngedevelop di lokal ya. Nah, setelah di develop di lokal nanti kita kayak bisa push gitu ya. Kita push function atau kode yang kita buat itu langsung masuk ke si AWS Lambda ini gitu ya. Oke, ini saya close dulu kali ya. Close. Nah, di sini dia oke, save aja. Ya karena ini editor yang baru, defaultnya itu dia pakai VS Code. Kita tunggu aja. Oke, ya sudah bikin ini buat kita. Jadi ada sampelnya. Nanti di sini dia ngasih sampel, tapi saya mau bikin custom sendiri. Oke, nah ini dia contohnya. Saya close yang nggak perlu dulu. Ini saya full screen. Ya teman-teman di sini bisa lihat ya. Jadi ini mirip kayak kalau teman-teman punya VS Code ya. VS Code buka di PC tampilannya juga mirip. Nah, cuma ini dia udah dimodifikasi lah gitu ya supaya dia bisa uh, menjalankan atau dia fungsi-fungsinya itu bisa terintegrasi dengan servisnya AWS gitu. Misalkan di sini saya bikin function hello world. Misalkan ini saya bikin fungsi yang sederhana ya, lambda handler, dan di sini ada eventnya, event contact. Ya, nah dia itu sebenarnya bisa ini nih kayak ada nih, dia bisa bikin otomatis ya teman-teman ya. Jadi di AWS dia juga ada per AI-an yang bisa membantu kita untuk vibe vibe coder, ya, jadi vibe coding ya. Tapi saya jarang pakai sih si Amazon Q itu, jarang pakai. Kita back to basic ya. Nah, misalkan ini saya nyontoh yang di slide tadi yang pernah saya show ya. Dot get, terus di sini ada name terus di sini. Kadang ini ya, kalau yang udah biasa manual, kalau ada otomatis justru ganggu gitu.
message. Hello, name. Name, terus ketik. This is AWS Lambda Learning in Python. Ini teman-teman kalau lihat saya ada salah ketik, infoin aja ya. Kadang saya kalau live code suka grogi, jadi suka salah. Nanti udah saya biarin aja lah default gitu ya. Saya coba cek ulang lagi. Dev Lambda handler event. Oke, konteks. Oke, name. Oke, event get name world. Oke, terus di sini misalnya hello, terus name. Oke ya, kita anggap ini nggak ada typo. Kalau ada typo kita nanti coba lagi. Nah, di sini kita bisa deploy ini. Jadi sebelum kita tes function yang udah kita buat, kita deploy dulu. Ya, kita coba deploy. Nah, dia di pojok kanan dia lagi proses deploying code kita. Oke, kita coba tes ya. Semoga nggak ada typo. Kita coba tes, misalkan tes event. Kemudian ini kita coba isi. Name, kemudian name ya. Name, ini JSON untuk testingnya. Kita pakai key value. Terus di sini misalkan nama saya deh. Nah, oke, kita coba save dulu baru invoke. Kita coba invoke. Nah, kita coba cek resultnya. Semoga nggak error. Oke ya, jadi ini fungsinya itu udah berjalan ya. Ini kita ubah-ubah pun bisa ya, misalkan di sini mari belajar gitu ya. Mari belajar AWS. Nah, mari belajar AWS. Oke. Itu kita juga bisa save. Oh, ininya harus unik ya berarti ya. Event test to save. Oke, terus kita info. Info itu kayak kita trigger ya gitu ya. Nah, ini kan ya, hello, mari belajar AWS. Oke. Nah, di sini dia ada historinya juga nih. Kayak durationnya berapa. Ya, jadi ini saya itu cuma bayar untuk 2 milisecond. 2 milisecond itu kecil banget sih, kayak 0,0000001 dolar gitu. Kemudian dia durasinya ada 1,71 milisecond. Kemudian memory size-nya ini 128, tapi eh, ini yang maksimalnya, tapi yang dipakai cuma 38 MB. Jadi dia efisien banget lah ya. Gitu. Oke. Saya close dulu. Ini banyak notifikasi. Nah, ini contohnya. Nah, di sini kita juga bisa nambahin trigger nih ya. Saya contohin di sini kita bisa ada beberapa case ya. Misalkan kayak ada file masuk ya. Ini ada pakai API juga bisa, HTTP juga bisa gitu ya. Jadi tapi ini kebanyakan produknya AWS, tapi ini juga ada yang partner gitu. Kalau semisal belum ada ya teman-teman untuk triggernya bisa pakai API gitu. Jadi ada API dari luar dia nge-trigger proses yang ada di si AWS Lambda tersebut gitu. Nah, terus misal ya di sini ketika ada file upload di S3 gitu ya, nanti dia bakal jalanin proses. Nanti setelah jalanin proses dia bakal nge-eksekusi apa, destination-nya apa, targetnya gitu. Kita bisa milih misalkan mau dia ngirim email bisa, atau hasil outputnya dia bakal ngejalanin function lain, atau dia nanti bakal output ke sebuah uh, bucket S3 juga bisa gitu. Jadi case-nya banyak banget. Nah, ini adalah contoh sederhananya
Ya, semoga teman-teman bisa punya gambaran ya si AWS Lambda ini dia peruntukannya untuk apa gitu ya. Next. Ya, saya coba back dulu. Nah, ini kalau misalkan tadi ya belum bikin function dia masih kosong, tapi kalau udah bikin dia ada nih. Hello World, dia package-nya zip, runtime-nya ini dia Python 3.13, terus dia pas modified-nya kapan gitu. Nah, ini di sini kita juga bisa hapus nih, semisal udah nggak dipakai lagi gitu ya. Ini delete gitu. Hey, delete aja kali ya, takut lupa di delete. Soalnya kalau lupa di delete, nah, tahu-tahu dapat billing gede. Nah, ini salah satu responsibility kita sebagai pengguna cloud ya, karena cloud itu kan pay as you go gitu. Jadi apa yang kita lakukan di sini tuh ada kemungkinan kena charge. Jadi pinter-pinternya kita gimana kita manage and monitoring apa sih yang kita lakukan di sini gitu. Jangan sampai asik-asik nyoba-nyoba ya. Ini saya baru baca tadi pagi itu di grup Facebook tagihannya 90 juta karena lupa matiin VM gitu. Ya itu karena kita nggak fokus lah dengan apa yang kita kerjain. Ya ini kita tadi udah coba ini ya teman-teman ya. Kita coba ini. Nah next ini ada case tadi ya teman-teman. Misalkan ini ada sebuah perusahaan ya namanya XYZ ya company. Nah, dia punya problem nih di bisnis gitu ya. Jadi si XYZ Company ini dia adalah perusahaan yang bergerak di dokumen and compliance processing gitu. Nah, di sini dijelasin bahwa si company ini ya, biasanya nerima data dalam bentuk PDF and text file. Nah, dengan ukurannya itu 1 sampai 2 MB per filenya ya. Jadi dia memang bergerak untuk analisis dokumen lah gitu ya. Nah, file ini kita itu nggak bisa memprediksi ya. Jadi kadang sebulan bisa ada 5, ada 10, ada 100 dokumen yang datang. Kadang juga nggak ada sama sekali ya. Jadi kita nggak tahu pattern dari pengolahan dokumen ini gitu. Nah, saat ini si perusahaan ini dia itu masih manual banget ya untuk prosesnya. Jadi dia kayak nyimpen nih ya. Dia nyimpen untuk dokumennya, kemudian dia review, terus ekstrak atau ngambil informasinya itu masih manual banget ya. Takes time banget gitu ya. Nah, nanti setelah dia udah melakukan prosesnya, nah dia baru nanti ngirim email ya, ngirim email ke stakeholder atau di sini mungkin usernya ya, end usernya dia kita kirimin email notifikasi gitu ya. Nah, umumnya file yang dia handle itu bisa selesai dalam 1 sampai 5 menit ya. 1 5 menit ya, 1 sampai 5 menit ya. Berarti dia masih bisa lah ya kalau misalkan kita pakai AWS Lambda ya, karena AWS Lambda itu dia processingnya adalah 15 menit ke bawah gitu. Nah, perusahaan saat ini tuh pengen solusi yang baru gitu ya. Dia pengen solving permasalahan di bisnisnya dia pengen pakai cloud gitu ya. Pengen pakai cloud tapi dia prefer enggak pengen manage any server infrastructure. Ya, jadi dia nggak peduli infrastrukturnya kayak gimana, dia pengen scaling otomatis bahkan ketika ada user dan nggak ada user gitu. Dan yang terakhir, dia pengen prosesnya itu terjadi secara otomatis gitu ya. Jadi ketika user upload data ya, dari dia nyimpen, kemudian ngelakuin analisis, kemudian mungkin nyimpen ke database, sampai akhirnya dia ngirim email ke user itu pengennya dilakuin secara otomatis gitu. Ya. Ini gimana nih solusinya kalau ada problem seperti ini? Nah, solusinya adalah kita bisa menggunakan si AWS Lambda ya. AWS Lambda, tapi kita perlu sedikit adjustment ya di arsitekturnya. Jadi nggak cukup AWS Lambda doang gitu. Nah, jadi di sini ya kita punya si Amazon S3 ya sebagai source bucket ya. Source bucket, kemudian nanti si AWS S3 itu dia punya trigger gitu. Jadi ketika ada file upload di situ, dia bakal nge-trigger untuk program yang kita simpan di AWS Lambda ini dia berjalan. Ya, dia berjalan, dia lakuin analisis wordnya ya, kemudian nanti dia bakal nyimpen nih ya, dia bakal nyimpen datanya
Di sini saya pakai DynamoDB ya. DynamoDB itu adalah NoSQL ya teman-teman. Data NoSQL ya, karena kita nggak tahu pattern datanya seperti apa ya. Kemudian juga karena teks ya. Teks itu kan dia jumlahnya bisa beda-beda ya. Jadi saya solusinya pengen pakai si DynamoDB. Nah, nanti untuk notifikasinya saya pakai service AWS itu namanya SNS gitu. Simple Notification Service untuk dia bisa ngirim email gitu. Jadi ini logiknya ketika ada user upload data ya, kemudian diproses nih sama si otomatis diproses sama si AWS Lambda. Nanti AWS Lambda dia otomatis juga buat nyimpen datanya di DynamoDB dan otomatis juga ngirim email ke kita gitu. Nah, di sini saya pakai automation tools ya. Automation tools ada Python ya dengan Boto 3-nya. Jadi nanti saya pengen ngeeksekusinya secara otomatis. Nah, kemudian di sini untuk monitoringnya bisa pakai CloudWatch gitu. Kita coba lihat repository GitHub yang udah saya siapin ya. Ini saya udah siapin repo GitHub nih teman-teman. Harusnya ini kalau misalkan nanti after class rekan-rekan yang di sini mau nyoba pun bisa ya. Ini saya coba ya, misalkan teman-teman mau nyoba sendiri ya. Ini saya kirim linknya di chat ya. Oh, ini saya udah buka tabnya ya. Oke, ya, jadi ini saya bikin kayak aplikasi sederhana untuk solusi bisnis tadi ya. Nah, di sini contohnya saya mau bikin simple word analysis serverless apps ya. Di sini saya udah nyiapin script ya. Jadi ada clean up sama deploy. Jadi di deploy di sini saya udah bikin script buat dia otomatis bikin infrastruktur yang saya butuhkan. Sebenarnya bisa aja ya saya manual, tapi takut waktunya nggak cukup, jadi saya udah bikin otomatis. Oke, ya di sini dia bakal bikin permissionnya, bikin accountnya, bikin bucketnya, ya. Kemudian dia nanti bakal minta kita untuk masukin email kita supaya nanti dia bisa ngirim otomatis, gitu ya. Kemudian nanti di sini dia juga, saya langsung ke bawah ya. Ini ada function yang pengen saya deploy. Ya, ini untuk teks analisisnya saya pakai ini ya. Kemudian nanti dia bakal nge-package kode Python ini dan dimasukin ke dalam si AWS Lambda gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini karena kode doang. Jadi teman-teman mungkin belum begitu paham ya. Nanti bisa baca untuk dokumentasinya ada di GitHub saya. Oke, di sini saya bakal coba ya ngedeploy aplikasi yang udah saya bikin di sini yang sederhana ini. Jadi, saya bakal nge-clone repository GitHub saya. Coba ya di sini saya mau ke home aja dulu deh. Home, oke. Di home, terus saya buka Cloud Shell-nya, terminal versinya AWS. Oke, ini di sini ada regionnya ya, saya biarin default aja. Saya clear dulu. Kelihatan nggak ya? Coba saya zoom dikit deh. Oke. Nah, di sini saya nge-cloning repository yang udah saya punya. Oke, ini udah berhasil. ls cd AWS ls. Nah, di sini dia isi script-script yang udah saya siapin sebelum sesi ini. Jadi ada dua script ya, deploy untuk ngedeploy semua infra yang saya perluin, termasuk dia bikin function, bikin S3 bucketnya juga, terus dia
bikin automation ke emailnya juga ya. Sama ini buat clean up nanti gitu. Di sini saya juga udah sediain 2 file sampel. Tapi nanti saya bakal uploadnya dari lokal aja. Nah ini karena pakai Python simple ya. Saya tinggal deploy aja deploy.py. Nah ini saya enter. Nanti dia bakal bikin. Nah ini misalkan saya org. Nah ini saya masukin email saya gmail.com. Nah nanti dia bakal bikin infranya otomatis nih. Oke. Oke ya. Nah, dia itu nanti bakal ngirim email ke saya buat saya subscribe ya. Sekarang kita coba lihat email saya. Ya, harusnya ada email baru. Notifikasi dari Amazon. Oke ya. Di sini, nah ini saya minta subscribe. Saya subscribe aja. Nah, nanti ada muncul pop-up-nya sukses. Nah, ini sukses. Saya sudah berhasil untuk subscribe SNS-nya AWS. Jadi nanti setiap prosesnya itu berjalan, saya bakal dapat notifikasi emailnya gitu. Saya balik lagi ke konsol. Oke, dia lagi proses ya. Kita tunggu aja. Nah, udah selesai ya. Udah selesai. Kita coba cek satu-satu ya. Jadi yang pertama yang kita bikin adalah ada yang namanya Amazon S3 Bucket. Kita coba cek S3 Bucket. Oke. Di sini harusnya udah muncul bucket baru yang saya bikin. Nah, nanti kita upload filenya di sini. Oke, terus setelah bucket di sini ada apa tadi ya? Lambdanya. Lambdanya. Oke. Nah, di sini udah saya bikin functionnya pakai Python 3.11 ya 1 menit yang lalu. Nah, terus di sini functionnya ini functionnya itu panjang banget ya. Kita coba lihat ya teman-teman. Nah, dia triggernya dari bucket yang tadi saya show. Kemudian kita coba cek dulu ya ini kodenya. Kodenya udah complicated dan dia juga bisa ngedownload dependensinya teman-teman. Jadi kalau uh, kita pakai Python ya, ini saya pahamnya Python, jadi saya jelasinnya Python. Kalau di Python kan kita suka ada modul-modul yang diperluin gitu. Kayak di sini saya ada uh, F untuk baca file PDF, terus ada juga apa nih extension lain-lainnya gini ya. Ini kan yang modul yang enggak bawaan dari si kita harus import manual itu kita bisa install juga gitu. Jadi kita bisa ngebungkus function atau program yang udah kita buat bersama dengan dependensinya gitu di AWS Lambda ini gitu ya. Nah, ini kodenya. Nah, kita biarin aja. Kemudian berikutnya kita bakal ngecek namanya DynamoDB. Kalau DynamoDB itu dia mirip kalau teman-teman pernah dengar namanya ini. Masih NoSQL yang terkenal. Kok saya lupa ya? Ada yang tahu di sini NoSQL yang terkenal MongoDB. Nah ya, dia mirip dengan MongoDB. Oke, kita cek tablesnya. Seharusnya di sini dia bakal muncul table baru. Nah ini ya, dia ini tabelnya saya udah ada di sini. Nah tapi ini dia belum ada datanya. Oke, terus yang terakhir kita cek SNS-nya buat yang ngirim email. Ini dia macam-macam ya teman-teman. SNS bisa ngirim email, bisa ngirim ke handphone ya tergantung kita aturnya gimana. Mungkin juga bisa ngirim ke WhatsApp ya, tapi saya belum pernah coba. Saya pernah cobanya dia ngirim email sama bisa ngirim pesan SMS gitu. Dia ada topiknya. Ini banyak sih topiknya ya. Ini contoh-contoh yang dulu pernah saya bikin. Yang mana nih? Ini deh kayaknya deh. Ini ya. Ini udah kita bikin. Ini tadi saya udah subscribe. Jadi kalau ada apa-apa ya di function yang saya bikin dia bakal ngirim notifikasi gitu. Oke. Nah, kemudian di subscription-nya ada saya, ada email saya. Nah, ini.
Dia ada konfirmasi ya, karena saya tadi udah konfirmasi di email gitu. Nah, ini infrastrukturnya udah ada semua. Nah, kita coba testing ya. Saya coba testing di sini. Saya bikin masuk ke S3. Saya mau upload file yang udah saya siapin. Nah, nanti dia seharusnya bakal ngeproses otomatis gitu. Saya masuk, port analisisnya, saya coba upload dulu. Saya coba upload filenya, add files. Nah, ini ya saya mau Cinderella Story. Ya, saya suka ya cerita-cerita gini, jadi saya upload. Ini filenya kecil, biar cepet aja saya nyontohinnya, biar prosesingnya nggak begitu lama. Terus, atau kita coba ini kali ya, coba lihat dia dalamnya isinya apa sih. Page, dia ada ini nggak? Saya coba lihat Cinderella Story, dia dalamnya apa ya? Hmm. Nah, ini ya. Jadi dokumennya seperti ini. Saya pengen analisis ini. Ya, pengen analisis sederhana lah. Mungkin nge-count jumlah karakternya ada berapa. Atau karakter yang sering muncul ada apa aja gitu ya. Simple text analysis. Ya, ini contohnya. Kemudian saya coba upload. Ya, ini tadi udah dalam saya masukin sini. Tinggal saya klik upload sebelah kanan bawah. Ya, kita cek semoga berhasil. Semoga berhasil ya. Nah, ini sukses. Ini saya close juga. Ya, filenya sudah ada di bucketnya. Kemudian saya coba cek email ya. Aduh, berdoa ya teman-teman supaya muncul di sini. Ini ya. Jadi analisisnya udah berhasil nih ya. Jadi dia bikin ngasih notifikasi ke kita. Nah, filenya yang diproses namanya apa? Ya, dia ngasih tahu total words-nya ada apa aja. Ya, kemudian dia ada unique words-nya apa. Ini kursnya ada 12, terus top words-nya ada segini. Jadi the, her, Cinderella, and. Nah, ini dia paling banyak muncul gitu. Kemudian total row-nya, lines-nya itu ada 17 gitu. Jadi ini proses analisisnya udah selesai. Nah, next kita coba lihat dia udah masuk ke ini belum ya, ke DynamoDB ya. Karena selain dia ngirim SMS, data yang udah diproses tadi kita mau simpen ke DynamoDB. Oke, kita coba cek. DynamoDB. Oke, nah kalau DynamoDB itu dia database-nya key value ya teman-teman, jadi dia bukan SQL. Oke, coba ekspor item kali ya. Oke, ekspor item. Nah ini ya, datanya sudah masuk ya, datanya sudah masuk. Ini tabelnya, ini datanya. Kita coba cek. Nah dia kayak gini, dia key value. Nah ini datanya. Jadi data kita sudah berhasil masuk nih, ya. Database kita sudah masuk ke DynamoDB. NoSQL ya ini ya. Jadi dia bentukannya ini key value JSON ya. Atau kalau kita mau bentuk JSON juga bisa, JSON view. Nah, dia datanya bentukannya seperti ini. Coba kalau kayak. Nah, jadi ini kita sudah berhasil nih ya. Kita sudah berhasil untuk ngetesting ya program sederhana yang tadi saya buat. Jadi dia otomatisasi proses untuk analisis file gitu. Kita coba lihat di functionnya lambda lambda. Tadi kan kita eksekusi tuh. Nah, itu di situ ada historinya. Nah, kita bisa monitoring ya terkait dengan apa yang tadi kita eksekusi di bagian bawahnya. Nah, coba cek di bawah. Kita tunggu dulu dah. Oke ya, ini di sini ada tabnya macam-macam ya. Bisa tes, bisa monitoring, bisa. Nah, kalau di monitoring nih, kita bisa cek dia eksekusinya berapa menit, dia gagal atau enggak. Kita bisa cek di sini, gitu. Ya.
Ya, cuma karena cepet banget, dia cuma ada 1 poin doang ya. 1 poin doang gitu. Oke, kita coba tes lagi deh ya, sekali lagi ya. Tadi kita kan Cinderella ya. Kita coba nggak upload satu lagi deh. Ya, kita coba nggak upload satu lagi. Ini saya ada story Snow White. Nah, Snow White. Nah, ini saya juga sudah masukin datanya ke sini. Nah, terus ini saya klik upload. Oke, ini upload, ini sukses. Saya close. Nah, di sini ada 2 file harusnya. Oke, kita coba email sama data. Oke. Nah, ini ya kita dapat analisis Snow White, dia total words-nya ada berapa, unique word-nya ada berapa, sama ya, sama lines-nya. Ini kita udah berhasil. Terus kita coba cek juga ya di DynamoDB. DynamoDB-nya harusnya yang Snow White dia juga udah muncul ya datanya. Oke, kita tunggu loading. Kok nggak ada? Sebentar. Oke, ada tabelnya, explore-nya. Hmm, sebentar. Hmm, hmm, hmm. Oh, ini. Ya ampun. Saya kira hilang. Ini ya. Dia ada muncul juga yang Snow White. Ini kita juga bisa lihat juga nih. Kita bisa lihat datanya. Nah, ini ya. ID-nya apa, top nya apa, ada semua. Atau kalau mau format JSON-nya juga ada ya. Sini. JSON view-nya. Nah, ini datanya. Oke. Nah, ini kita udah selesai. Nah, kita bakal balik ke slide ya. Semoga ini bisa memberikan gambaran juga ke rekan-rekan di sini gimana sih untuk pemakaian dari si AWS Lambda. Jadi dia bisa kita integrasikan dengan service-service AWS yang lain banyak lah ya. Oke. Nah, jadi sebelum kita nanti diskusi ngobrol-ngobrol ya, saya nggak mau bilang tanya jawab ya karena saya juga belum pro gitu ya. Jadi di sini nanti sebelum sesi kita ngobrol-ngobrol bareng, di sini saya bakal kasih takeaways ya teman-teman. Jadi uh, serverless computing ya in general itu adalah kita itu pengen lebih fokus ke kode kita. Jadi kita uh, nggak fokus ke server kita. Jadi ini adalah salah satu solusi yang disediakan sama cloud provider ya, khususnya AWS ya dengan AWS Lambda-nya gitu. Nah, AWS Lambda ya sendiri dia itu bakal ngeeksekusi atau dia bakal nge-charge kita sesuai dengan apa yang kita pakai ya. Jadi ketika kita nggak jalanin kodenya dia nggak akan nge-charge kita. Nah, terus dengan si AWS Lambda ini kita bisa juga bisa kayak ngatur ya, ada trigger atau ada aturan-aturan tertentu yang dia bisa membuat program itu berjalan gitu ya. Kemudian juga untuk si AWS Lambda ini dia lebih cocok untuk tas yang singkat-singkat gitu ya. Ini juga kita bisa integrasiin dengan API. Jadi mau sistemnya apapun ya teman-teman, selama dia ada API-nya basisnya HTTP itu kita bisa integrasiin gitu. Kemudian ya ini karena dia fault toleran ya, karena dia serverless. Ya, ketika misalkan ada kegagalan di infrastruktur, dia harusnya otomatis ya, otomatis untuk eh, memperbaiki gitu. Terus berikutnya, karena dia memang native-nya AWS, jadi secara security kalau kita integrasiin dengan service-nya AWS yang lain itu aman gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lah terkait dengan security datanya. Misal ada data-data yang penting gitu. Oke ya, itu mungkin yang bisa saya sharing buat rekan-rekan di sini. Nah, nextnya kita bakal coba diskusi, ngobrol bareng.
Ya, ini saya ada Slido. Kalau teman-teman mau tanya di situ boleh, atau mau open mic juga boleh, atau mau chat di Teams-nya juga boleh. Tapi saya nanti bakal fokusnya di Slido-nya ya. Jadi better teman-teman di Slido aja karena di sini pesertanya cukup banyak. Jadi saya mau teman-teman silahkan open Slido aja biar kita lebih interaktif di situ. Oke ya, ini teman-teman bisa join, bisa scan barcode atau masuk ke slido.com dan masukin kodenya buat discuss tanya jawab kita. Bebas ya teman-teman mau tanya tentang materi hari ini boleh atau mau tanya belajar ya gimana sih kalau mau belajar cloud juga boleh gitu. Karena saya sangat mengencourage teman-teman di sini belajar cloud computing karena memang lagi happening banget dan dia sangat dibutuhkan ya. Apalagi sekarang trennya udah mengarah ke cloud computing semuanya gitu. Oke, udah ada yang join belum ya? Oh, berarti nggak ada yang tanya nih. Boleh teman-teman yang sudah join di Slido-nya. Boleh open mic kak, ketinggalan lagi di jalan nggak? Oke, boleh. Boleh. Izin, nama saya Wahyu dari Purbalingga. Ini juga cukup baru ya untuk saya lebih lama jadi user nih. Saya jadi user atas cloud, atas komputer bisnis. Pertanyaan apakah memang ke depannya untuk network clouding juga akan seperti AWS atau bahkan saat ini AWS baru satu-satunya nih yang mengembangkan server ini. Ini itu dulu kak. Terima kasih kak. Oke, jadi eh, untuk tren ke depannya ya, ini saya nangkepnya dua ya, karena tadi cukup kurang jelas suaranya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama saya nangkepnya adalah apakah ke depan untuk tren computing ini meluas sekali ya kayak gitu ya. Terus yang kedua adalah selain AWS apakah ada cloud provider yang lain atau enggak gitu ya. Saya nangkepnya dua itu. Jadi untuk yang pertama, untuk trennya memang sekarang orang-orang udah berbondong-bondong ke arah cloud. Alasannya kenapa? Jadi yang pertama adalah mereka punya data center di Indonesia, gitu. Jadi kalau sebelumnya orang-orang itu takut pakai cloud ya karena di Indonesia kan ada ya sekarang itu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang di situ menyatakan bahwa kalau data-data penduduk itu nggak boleh keluar nih dari Indonesia gitu ya. Makanya orang-orang dulu tuh sangat strict banget ya, yang sangat strict banget untuk pakai cloud karena takut datanya itu disalahgunakan ya karena itu berada di luar Indonesia dulunya gitu ya. Nah, tapi untuk beberapa tahun ke belakang ya, ini sekalian juga ya menjawab pertanyaan pertanyaan yang kedua terkait dengan cloud provider. Di Indonesia itu banyak banget cloud provider yang berdiri ya. Mereka bikin data centernya di Indonesia. Ini saya sebutin aja ya. Jadi yang pertama ada AWS ya dia yang paling awal ya. Kemudian juga ada Google dengan Google Cloud Platform ya. Kemudian ada Azure. Azure baru aja nih tahun ini masih anget-anget banget ya. Kalau teman-teman lihat Locker tuh banyak tuh yang nyari Azure. Kemudian ada juga Alibaba ya. Tuh Alibaba aja punya cloud. Nah, kemudian ada Huawei, juga. Kemudian ada lagi Tencent Cloud. Nah, itu yang cloud-cloud yang internasional gitu ya. Nah, kalau cloud-cloud yang lokal itu banyak banget. Ada Lintas Strata ya. Tahu saya ada dia punya cloud juga, terus juga ada lagi yang provider internet apa ya, Bisnet atau apa itu dia punya juga cloud. Kemudian juga ada ID Cloud Host. Cloud lokal saya sih nggak begitu banyak tahu ya. Nah, setahu saya sih baru itu ya. Tapi kayaknya lebih banyak lagi sih untuk yang lokal-lokal gitu. Bahkan kalau nggak salah di LinkedIn ya, karena saya kebetulan aktif di LinkedIn, ada salah satu koneksi saya itu yang punya cloud juga, tapi dia lebih software as a service, Salmon Pod ya kalau nggak salah, itu juga salah satu cloud. Nah, jadi
grow-nya itu nanti bakal ke arah situ semua karena orang nanti lebih suka untuk memakai apa yang dia pakai gitu ya, membayar apa yang dia pakai dibandingkan investasi di awal yang cukup gede gitu. Gitu Kak ya. Tadi saya lupa siapa dari Purbalingga ya saya ingatnya. Ya, Terus terus ini saya bacainnya itu yang di grup yang grup di Slido dulu ya. Teman-teman kalau punya pertanyaan yang sama bisa di ini ya, di like aja ya. Jadi dia bakal muncul paling atas gitu. Jadi yang pertama saya lagi persiapan AWS CCP any tips and trick buat passing exam-nya gitu. Jujur saya itu belum certified CCP ya, tapi untuk yang associate-nya udah. Nah, kalau tips dari saya ya, kalau tips dari saya sih lebih familiar aja sama produknya AWS ya. Karena kalau CCP itu dia lebih fokus ada problem apa, solusinya apa. Jadi belum yang complicated kayak kita perlu desain arsiteknya. Hafalin aja service-servicenya, pahami ya servisnya untuk apa, fungsinya, kemudian juga dia ada limitasi dan kekurangannya gitu ya. Itu sih paling ya. Saya mau belajar AWS tapi takut kena bayar. Kira-kira perlu budget berapa ya? Takut kena bayar, kira-kira perlu budget. Hmm, sebenarnya ya paling gampang ya. Ini saya sekalian jawab yang bawah ya. Bagaimana cara menjadi instruktur. Cara paling murah dan gratis belajar AWS adalah kita ikut program dari partnernya AWS gitu. Jadi kayak Mari Belajar ya, setahu saya Mari Belajar. Kemudian juga ada program-program dari pemerintah itu kan dia suka ada program untuk belajar cloud computing gratis gitu ya. Salah satunya AWS. Jadi di situ kita belajarnya lebih terstruktur. Ya, saya ngerasa banget ya. Dulu saya belajar cloud mandiri, kemudian saya gabung di programnya si Mari Belajar ini, saya sangat terbantu ya. Jadi kayak banyak konsep-konsep yang nggak saya dulu pahamin, saya jadi lebih paham gitu ya. Jadi saran saya better kalau memang banget serius pengen jadi instruktur, apalagi pengen berkarir di cloud, ikut program-program yang resmi aja ya, baik itu dari partnernya AWS ataupun uh, dari pemerintah ya, suka ada gitu. Terus selain itu kita juga bisa join komunitas ya. Ada komunitas kalau AWS ada di Telegramnya ya, di situ ada grup, kita bisa tanya-tanya di situ sama rekan-rekan ya. Kemudian berikutnya ada juga event. Jadi si AWS itu sering bikin event yang dimana kita dapat kredit gratis ya. Kredit gratis. Jadi kita bisa make untuk kita nyoba-nyoba di AWS gitu. Nah, untuk AWS free tier sendiri saat ini itu dia ada free 200 USD kredit. Jadi teman-teman kalau mau nyoba-nyoba bisa. Syaratnya adalah pakai kartu debit atau kartu kredit. Itu sih mungkin yang agak susah ya karena nggak semua orang ada. Jadi ya stay tune aja teman-teman bisa follow partnernya AWS sih paling bener gitu. Jadi lebih terstruktur lah belajarnya gitu. Sama kalau mau jadi instruktur juga ada biasanya informasinya di situ. Oke, perhitungan free tier untuk cara hitung itu dia sebenarnya ada kalkulasinya sih. Ada kalkulatornya di AWS. Nah, nah ini tergantung juga servisnya nih. Jadi kayak kita bisa, yang pertama kita bisa pakai kalkulatornya AWS. Nanti bisa dicari di Google ada kalkulator cloud AWS. Gitu. Cloud provider lain pun ada. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah ketika kita mau bikin infranya atau bikin komponen-komponen yang ada di AWS itu kadang dia sudah ada estimasi biayanya berapa ya. Estimasi biayanya berapa. Nah, kita bisa adjust dari situ. Kira-kira dia keluar dari free tier-nya atau enggak sih gitu. Nah, kalau saya sendiri itu untuk menghindari kita di charge lebih ya dari apa yang kita pakai atau kita lupa, itu saya kalau bikin lab selalu bikin script untuk ngedestroy. Jadi dia ngedestroy atau hapus semua resource yang saya buat gitu. Jadi aman banget gitu. Jadi free tier ini dia agak ngeri-ngeri sedap soalnya.
Karena ada beberapa service yang dia nggak secara eksplisit itu dia kena charge atau enggak gitu. Ya, saya juga sampai sekarang masih agak ini ya, rancu ya, free-tiering gitu. Jadi terkadang pas saya baca, oh ini udah di bawahnya free tier nih, tapi ternyata bulan depannya dapat tagihan 2 juta gitu misalkan. Ya sedikit curhat gitu ya. Tapi kalau teman-teman nggak sengaja misalkan ya, nggak sengaja kena charge, nanti bisa untuk diputihkan ke AWS-nya. Asal ada keterangannya gitu. Recordingnya, oh nanti saya tanya dulu ya ke pihak Mari Belajar ya, sebagai partner untuk webinar hari ini. Nanti saya coba tanyain ya kira-kira bisa di-share atau enggak. Ya, ini saya coba lagi. So, basically AWS Lambda is used for simple needs. Betul. Ya, dia lebih untuk tas yang simple-simple aja. Terus, saya sedang buat data project untuk portfolio. Apakah AWS Lambda ini worth it dan bisa free untuk kebutuhan ingestion data dari Redshift? Bisa ya, untuk ingestion data bisa. Nah, kalau free-nya, nah itu tergantung nih teman-teman nih. Kalau pakai free tier sih harusnya dia free ya. Masih gratis untuk ingest data dari S3 ke Redshift gitu. Nah, tapi kalau dari saya ini nggak efektif sih ya Lambda buat dari S3 ke Redshift karena S3 bisa langsung ke Redshift gitu. Limit 15 menit AWS Lambda tadi untuk free tier atau untuk semua ya. Jadi dia mau free tier atau enggak dia maksimal execution time-nya adalah 15 menit. Tuh. Nah, Supabase ini apa nih? Saya baru dengar. Coba ya saya nyontek dulu Supabase apa. Ini nama produk kah? Aplikasi apa SAS ya? Oh, database ya ini ya. Bisa, bisa dia karena ada API-nya. Apakah serverless ini lebih murah dari EC2? Ya, dia lebih murah ya, karena dia cuma bayar per execution time-nya. Nah, kalau EC2 kita kan perlu nyalain VM-nya terus-terusan ya, gitu. Jadi dia lebih murah gitu. Ini bisa paralel nggak ya tasking misal order satu query jalan bersamaan di case upload. Nah, kalau dia jalannya bersamaan, nah itu Lambda kurang cocok ya. AWS Lambda kurang cocok itu. Jadi betternya nanti dia ada queue-nya. Jadi dia kayak ada ngantrinya lah. Jadi dia kurang cocok untuk parallel task ya. Kemudian yang terakhir ya, karena belum ada yang baru. Dari sekian banyak komponen cloud di AWS, ada saran Kak untuk belajarnya dari mana? Nah, kalau dari saya sendiri, belajarnya itu dari service yang basic ya. Ini saya cerita pengalaman saya belajar cloud computing gitu. Jadi mau cloud computingnya apapun ya teman-teman, itu sebenarnya sama sama servisnya, cuma namanya aja yang beda ya. Dia cuma ganti skin doang. Tapi intinya itu sama. Mau di Google, mau di AWS, mau di Alibaba, mau di Azure, apapun itu tuh dia sama servisnya yang ditawarkan. Pasti selalu 3 atau 4 ya. Jadi yang 3 itu apa aja? Dia ada compute, networking, sama storage. Nah, kadang storage ini dibedain lagi jadi 2, storage biasa, object storage, sama database gitu. Jadi pelajari 4 itu aja, pasti nanti di semua service itu ada ya. Di cloud provider apapun tuh ada hal tersebut, cuma namanya aja yang beda. Gitu. Belajarnya dari VM sih kalau saya ya. VM EC2 berarti ya. Apakah AWS Lambda itu dia bisa auto scaling? Jadi terkadang kan data bisa besar bisa kecil, dia bisa auto scaling otomatis gitu. Cara biar nggak kena tagihan terus menerus ya kita bisa kasih limit ya, kasih limit. Terus yang kedua adalah ketika kita memang konteksnya latihan ya, kita bisa kayak ngehapus ya, ngehapus. Kita bikin script, kalau sih bikin script ya, tanya si AI buat dia ngehapus semua resource yang saya bikin lah selama berapa jam terakhir gitu.
Tapi kalau konteksnya buat production ya kita pikirin si arsitekturnya mau kayak gimana supaya tagihannya itu nggak membengkak gitu. Apakah email SMS sendernya bisa dimodif ya? Bisa dimodif, tapi dia perlu konfigurasi khusus. Jadi misalkan kita punya domain email sendiri itu bisa. Ya, tapi perlu konfigurasi khusus gitu. Itu udah niat banget sih kalau sampai sendernya dirubah ya. Karena kita latihan jadi saya bikin yang simpel-simpel aja. Oke, boleh 5 menit lagi deh ya. Kalau ada pertanyaan, yang open mic boleh. Saya coba cek di chat ya, ada Kak pertanyaan ya di chat Teams. Oke. Nah, ini ada restart ini juga sama. Ini biasanya dari partnernya AWS. Ya banyak di Indonesia. Tinggal ikutin aja programnya restart. Nah, kalau restart itu nanti dia objektifnya teman-teman sampai certified certified cloud practitioner gitu. Kemudian Ether MCP, server MCP apa ya? Microservice kah? Ya kalau kalau setahu saya ini microservice bisa ya selama dia ada API-nya bisa. Oke, costly-nya ini maksudnya apa nih Kak Faris nih? Kayak aplikasi audit SI, kayaknya bukan sih ya. Fitur apa aja yang membuat AWS Lambda lebih unggul dibandingkan services lain sebagai Google Cloud? Sama aja sih. Sama aja ya Karina ya. Dia mau di Google Cloud ada namanya Cloud Function atau yang lainnya ada juga sama. Dibilang unggul mungkin dari ininya sih ya yang membedakan paling banyak ya dia dari bahasa yang didukung gitu. Jadi kalau uh, cloud provider lain karena dia baru aja mulai bahasa pemrograman yang didukung itu lebih sedikit. Nah, sedangkan kalau AWS itu dia bahasa pemrogramannya lebih banyak dan dia bahkan bisa custom gitu. Minta eh, Telegram, saya juga lupa ya. Tinggal dicari aja deh teman-teman coba di Telegramnya AWS User Indonesia gitu. Ya, Supabase itu kayak Postgres third party. Ya, saya udah nyari tadi. Oke, saya coba buka lagi ya. Cara pas examnya belajar dan praktek gitu. Ya, terus juga di luar sana banyak banget resource-resource yang menyediakan kayak dam exam ya. Saya sebut contohnya ada exam topics ya. Di situ dia banyak banget contoh-contoh soal yang pernah muncul di exam sebelumnya ya tinggal pelajarin dari situ juga bisa gitu. Tapi saran saya jangan cuma pelajarin soalnya, tapi rekan-rekan memang benar-benar pernah hands on kemudian juga tahu gitu terkait dengan service AWS. Oke, ya ini ada pertanyaan ya dari siapa nih? Anonymous. Berapa lama ya? Jadi sedikit cerita, saya sebenarnya udah cukup familiar sama perinfraan ya. Jadi saya dari sebelum kuliah pun ya sebenarnya udah suka pakai Linux. Jadi sebenarnya dulu tuh ketertarikannya di Linux gitu. Kuliah pun saya kayaknya bisa dibilang ya lebih sering pakai Linux daripada Windows. Jadi memang udah terbiasa lah pakai Linux dan kebetulan pas di kerjaan ya saya eh, bertemu senior saya gitu. Terus di situ saya ada program gitu lah ya dari kantor. Nah, saya ikut lah gitu. Jadi memang ada programnya dari kantor sih. Jadi nggak begitu banyak effort. Kayaknya les kurang dari 1 tahun kali ya. Udah lumayan cukup familiar lah sama cloud karena memang ada seniornya di kantor. Kemudian memang di kantor saya ada program untuk belajar cloud gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah sih rekan-rekan bukan dari IT pun belajar cloud itu nggak masalah sama sekali gitu. Asal ada kemauan dan mau belajar gitu. Oke, ada pertanyaan apa lagi nih?
Kalau kita udah pakai AWS yang sifatnya serverless, IT DevOps jadi lebih sedikit. Tetap ada ya, IT DevOps itu biasanya kita kalau bikin aplikasi yang kompleks. Nah, kalau Lambda itu kan dia cocoknya untuk case-case yang sederhana gitu. Jadi tetap ada perannya masing-masing. Tetap perlu DevOps ya. DevOps perlu banget, apalagi untuk otomatisasi. Mas, mohon maaf sebelumnya kalau di tempat saya diwajibkan untuk on-premises tidak boleh ada data keluar. Apakah padanan dari Lambda ini yang self-hosted ada ya? Dia open source N8N. Saya bingung ya bacanya apa ya N8N tuh. Dia bisa juga ya kita jalanin script automation bisa di situ. Tulisannya N8N. Coba cari itu self-hosted dan dia open source juga. Jadi kalau yang di tempat teman-teman itu harus on-prem bisa install itu. Bisa pakai itu untuk automation tools yang task-task sederhana bisa. Gitu. Oke. Ya karena kita udah di jam 10.41 ya. Kayaknya kita juga udah cukup panjang ngobrol-ngobrol. Sebentar, sebentar saya cek dulu di chat masih ada nggak sebelum kita ke oke ya. Oke Kak Yoka, silakan kalau mau tanya. Ini saya baru lihat nih. Oh, halo Mas Isan. Mau Halo. tanya, seputar penggunaan serverless itu tadi kan dicontohinnya depend banget ke konsolnya AWS ya. Itu Mm-mm. untuk development-nya ketika tim besar apakah udah bisa juga di internal device gitu? Nah, kalau kita pengen kayak di internal device, kita bisa ya developernya misalkan di lokal. Ya Ya. sama sih kayak teman-teman bikin web apps, aplikasi kan kita bisa di lokal, terus kita kodenya itu kita masukin ke repo gitu ya, reponya baru nanti kita masukin ke Lambda bisa kayak gitu sih. Jadi tetap bisa development di lokal kalau mau di lokal. Itu sih. Oh, development-nya di lokal, tapi untuk secara debugging maupun testing tuh harus deploy ke AWS-nya tetap ya? Betul, betul. Bahkan bisa gini nih, misalkan kayak Yokanya udah punya satu file zip nih ya, satu file zip, dia udah ada kodenya, udah ada dependensinya, itu bisa langsung di deploy kayak gitu juga bisa. Satu file zip, di package file zip, tinggal di-upload juga bisa gitu. Oke. Jadi tetap bisa ya di lokal gitu. Oke, masih ada pertanyaan lagi atau sudah aman? Cukup sih. Oke Cuma ya. tadi kan untuk kesimpulannya, untuk deployment-nya tetap harus di tes deploy ke AWS ya, bukan Ya murni tetap di harus. lokal ya. Nggak bisa di lokal karena dia kebanyakan diintegrasiinnya sama servisnya AWS gitu sih. Makanya dia harus tetap untuk deploy testingnya tetap harus di AWS-nya gitu. Tapi ngoding-ngodingnya bisa di lokal. Tapi kalau misalkan memang dia kayak case-nya dia nggak perlu service AWS lain, ada kemungkinan bisa ya semuanya dilakuin di lokal. Misalkan ngeproses file gitu ya dari directory, nanti outputnya lagi ke directory gitu. Nanti kita tinggal nge-adjust aja nih input sama outputan directory-nya nanti pas ke deploy gitu. Bisa kayak gitu juga sih. Tuh. Oke, thank you Mas Isan. Oke, sama-sama. Oke, kayaknya waktu kita udah cukup ya buat kita ngobrol-ngobrol ya teman-teman. Saya makasih. Dan sebelum saya akhiri ya, boleh dong teman-teman on cam saya pengen mendokumentasikan kegiatan kita pada hari ini. Yuk, yang bisa on cam boleh on cam kameranya. Yuk, yuk, yuk on cam kameranya. Ayo rekan-rekan semuanya. Baru satu orang nih yang on cam nih. Saya tunggu nih semuanya sampai jam 10.50 ya.
Boleh rekan-rekan untuk on cam kameranya untuk dokumentasi. Oke, yang kameranya error nggak apa-apa, tapi yang lainnya boleh dong. Ini dari berapa nih? 76, ya hampir 80 90 orang boleh on cam biar saya tahu nih keramaiannya kayak gimana. Mantap ya. Ini saya coba mau biar di setting kalau yang oke, terus saya mau sebentar ya teman-teman, saya lagi setting dulu untuk screen-nya. Oke ya, ini saya udah. Coba boleh yuk kita kasih gaya terbaiknya sebelum saya dokumentasi yuk. 1, 2, 3. Saya bentar lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, ini saya screenshot yang banyak. Nanti untuk recordingnya, nanti saya bakal tanyain ya ke eh, tim Mari Belajar kita. Oke. Oke. Ini saya masih ngambil. Silakan teman-teman yang belum on cam boleh on cam lagi. Oke, ya. Terima kasih semuanya sudah mau eh, join ya bareng saya. Kita ngobrol-ngobrol bareng di sesi AWS Incubation Introduction to Serverless Computing with AWS Lambda gitu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mari Belajar ya yang sudah support saya dan menyelenggarakan program ini gitu ya. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih semuanya. Kita akhiri ya untuk sesi webinar pada hari ini. See you teman-teman semuanya. Bye-bye. Oke, makasih semuanya.